Ada 8 alasan kenapa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah kebijakan yang amat zalim. Pertama, korbannya adalah rakyat kebanyakan. Mereka adalah kalangan menengah ke bawah, jumlahnya ratusan juta orang. Kedua, keputusan menaikkan harga BBM dikeluarkan pemerintah saat kebanyakan masyarakat masih belum benar-benar bangkit setelah terpuruk secara ekonomi akibat pukulan pandemi COVID-19 selama tidak kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, harga BBM di luar negeri justru sedang anjlok. Karena itu banyak negara malah ramai-ramai menurunkan harga BBM untuk rakyatnya. Kebijakan pemerintah justru menaikkan harga BBM aneh. Yang keempat, kenaikan BBM dipastikan akan meningkatkan biaya hidup masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok pasti naik. Yang kelima, di tengah-tengah kehidupan rakyat yang serba sulit, pemerintah tetap ngotot untuk melanjutkan proyek-proyek ibu kota negara dan kereta cepat Bandung-Jakarta. Kedua proyek ini diduga lebih ditujukan untuk memenuhi kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat. Yang keenam, kompensasi dalam bentuk BLT BBM yang diberikan pemerintah kepada rakyat sangatlah kecil, hanya Rp600.000 per keluarga penerima manfaat. Itu pun hanya akan diterima oleh sekitar 20 juta orang. Ketujuh, pemerintah seperti tidak pernah serius, bahkan seolah tak pernah berniat sama sekali untuk melakukan efisiensi anggaran. Belum lagi kebocoran anggaran akibat korupsi para pejabat negara yang makin masif. Kedelapan, dalam pandangan Islam, BBM dan energi lainnya hakikatnya milik rakyat. Rakyatlah pemilik BBM, juga energi dan segala sumber daya alam yang depositnya melimpah, bukan pemerintah. Pemerintah hanya berwenang mengelola semua milik rakyat tersebut. Hasilnya tentu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk BBM dan energi yang murah harganya. Negara tidak boleh berdagang dengan rakyat dengan mencari untung yang sebesar-besarnya. Itulah 8 alasan. Bagaimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Oh begitu ya bos. Jadi pemerintah ini harus peduli sama rakyat. Oke, saya setuju. Pemerintah harus peduli sama rakyat. Kemarin COVID, itu vaksinnya duitnya dari mana? Sampai 3 kali loh bro. 300 juta orang rakyat Indonesia dikali 3 sudah 900 juta vaksin. Satu vaksin itu mahal. Itu duitnya dari mana? Dari tuyul, dari babi ngepet. Dari mana itu duitnya? Ya dari APBN bro. APBN-nya habis dipakai untuk beli vaksin. Sebagian ngutang. Itu bukti kepedulian pemerintah kepada rakyat. Dan ini bukan hal yang gampang bro. Memvaksin seluruh rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia cuma 1 juta gampang lah. 300 juta orang kurang lebih divaksin semua. Ribuan triliun bro, yang keluar tuh ribuan triliun. Sementara pemerintah harus bayar hutang juga. Sementara pemerintah tidak mau proyek mangkrak seperti zaman SBY. Pemerintah pengen semuanya jalan meskipun serba sulit. Tapi pemerintah sudah membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi ini peduli sama rakyat. Nah sekarang, kita sebagai rakyat harus peduli juga sama pemerintah. Kita sudah alhamdulillah bro, masih hidup. Alhamdulillah tidak mati. Kalau masalah uang bisa dicari. Masalah PHK bisa cari kerja, bisa ciptakan lapangan pekerjaan. Masalah kesulitan hidup masih bisa kita pikirkan, kita akal-akal. Tapi kalau kita mati, kemarin waktu COVID, semuanya selesai. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia saat ini harus membalas kebaikan pemerintah yang ketika COVID
sudah bersusah payah memaksa rakyatnya untuk mau divaksin agar terbebas dari kematian. Nah, sebagai balasannya hari ini, tolong dong jangan bikin pusing. Tolong dong jangan demo. Tolong dong jangan mengeluh. Pemerintah peduli sama rakyatnya tanpa berkeluh kesah. Saatnya sekarang kita balas kebaikan pemerintah kita ini tanpa berkeluh kesah. Kita sama-sama pusing sekarang. Pemerintah pusing, kita pun pusing. Minus kali minus sama dengan positif. Pemerintah pusing, kita pusing. Salah satu solusinya adalah berpikiran positif. Jangan dengarkan manusia-manusia brengsek seperti si Rocky Gerung. Jangan dengarkan manusia-manusia brengsek seperti si Refy Harun. Jangan dengarkan manusia-manusia brengsek seperti si Mandiko. Jangan dengarkan manusia-manusia brengsek seperti Kadrun, HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kawan-kawan. Oposisi satrio, teroris oposisi, Demokrat, PKS, Nasdem, brengsek semua itu. Provokator semua. Manusia-manusia kayak gitu tidak boleh dikasih suara 2024. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Pemerintah sudah membuktikan peduli kepada rakyatnya waktu Covid 2 tahun setengah. 300 juta rakyat bisa dipaksa untuk divaksin. Kita bisa terbebas dari kematian. Bisa terbebas dari kematian. Sekarang kita balas kebaikan pemerintah ini dengan mendukung program pemerintah. Menaikkan harga BBM, gak masalah. Toh kita alhamdulillah sudah terbebas dari kematian. Pemerintah jelas pusing. Kita pusing. Tapi ingat dalam matematika, minus kali minus sama positif. Salah satu cara agar terbebas dari kepusingan, berpikiran positif. Dukung pemerintah. Karena kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada agama, wa ulil amri minkum, dan taatlah pemerintah. Mereka yang menyerang pemerintah, mereka yang mencari-cari kesalahan pemerintah, mereka yang ingin melakukan kudeta kepada pemerintah, mereka adalah manusia-manusia setan, musuh negara yang harus kita lawan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.